Siapa percaya punya Tuhan yang luar biasa? Katakan amin. Hari ini saya akan sampaikan Bapak Ibu mengenai KO. Siapa mau di KO? Jadi saya kasih judul Keep and Obey or Knock Out. Jadi kalau kita bertinju, kalau kena KO itu artinya udah KO terlentang nggak bisa bangun. Jadi KO itu ada dua singkatan Bapak Ibu. Kita mau lakukan yang mana? Mau keep and obey, ataukah mau knock out? Tolong tanya kanan kiri, kamu mau yang mana? Pasti kita nggak mau yang knock out. Kita maunya apa? Keep and obey. Jadi ini adalah menurut saya salah satu dari topik Loving and God yang salah satu yang paling penting. Kita lihat dulu ayatnya. Kenapa saya pakai judul ini? Di dalam John 14 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. If you really love me, you will keep and obey my commandment. Lah, tadi judulnya dari sana sebetulnya. Di situ ada kata-kata apa? Keep and obey. Loving God adalah keep and obey. Jadi kita akan mau belajar hari ini termasuk saya Bapak Ibu bahwa kita perlu keep and obey. Kita lihat ayatnya lebih lanjut. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya percaya ini ayat yang sudah sangat terkenal. Dari situ kita akan lihat ada dua sisi. Yang pertama itu word, yang kedua adalah word. Enak mana? Menuruti word atau menuruti word? Kalau word ya akan KO, knock out. Tetapi kalau word firman Tuhan itu hasilnya luar biasa. Jadi saya cuma mau ingatkan kepada kita, kadang-kadang kita berpikir menuruti firman Tuhan itu menyusahkan kita. Enggak loh, menuruti firman Tuhan itu sama sekali tidak menyusahkan. Katakan bersama saya, sama sekali tidak menyusahkan. 1, 2, 3. Sama sekali tidak menyusahkan. Kadang-kadang begitu kita ngomong, taati firman Tuhan. Kita langsung berkata, buat apa? Ini membuat hidup saya susah. Padahal sama seperti, kalau tadi Pak Arifin ngomong mengasihi Tuhan sama seperti raja, mengasihi raja. Saya mau ingatkan bahwa kasih Tuhan itu sama seperti orang tua kepada anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya tidak sukses. Betul enggak? Meskipun dia kelihatannya keluarga biasa, bahkan keluarga yang gagal pun, dia akan ngomong, saya boleh gagal, tapi anak saya tidak boleh gagal. Jadi kadang-kadang kita akan sedih kalau ternyata anak kita tidak lebih sukses dari kita, dari orang tua. Itu akan sedih. Jadi sebetulnya ketika Tuhan berkata, keep and obey, itu tujuannya cuma satu, membuat hidup kita sukses. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat ini, kita mulai dengan ayat yang ketiga, dia akan seperti pohon, enggak usah dianukan kita semua hafal ya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi sebetulnya ada perintah yang namanya keep and obey itu untuk membuat kita berhasil. Tolong buang itu pemikiran bahwa perintah Tuhan itu membuat kita susah. Tidak, perintah Tuhan malah membuat kita berhasil. Jadi banyak kali pikiran kita ini yang harusnya dikalahkan. Karena kita berpikir perintah Tuhan itu membuat kita susah, membuat hidup saya nggak enak, membuat saya masuk dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Salah. Perintah Tuhan itu membuat kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu hari ini kita mau pastikan, kita katakan kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita katakan, perintah-Mu luar biasa. 1, 2, 3. Perintah-Mu luar biasa. Yang lebih keras, 1, 2, 3. Perintah-Mu luar biasa. Jadi kalau kita mau melakukan, itu sebetulnya tujuannya satu, kita pasti akan sukses, berhasil. Jadi kalau sampai iblis menipu kita dan berkata, jangan lakukan firman Tuhan, itu menyusahkan, itu salah. Firman Tuhan itu membuat kita berhasil, sukses dalam apa? Di situ dikatakan dalam segala hal yang dilakukan.
Masalahnya iblis nggak seperti itu. Iblis tidak ingin kita sukses berhasil. Oleh karena itu menurut saya ayat yang ke-1 itu ngomong beberapa hal yang membuat kita tidak sukses. Kalau kita lihat, kita sukses kalau apa? Oh, saya mau baca yang pertama aja yuk, yang ayat pertama. 1, 2, 3. Bless. Following the advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffer or ridiculers. Jadi ada 3 yang membuat kita tidak berhasil. Apa itu? Walk in the counsel of God, ungodly atau wicked. Jadi salah satu yang nanti kita harus ingatkan adalah kalau hidup kita itu berdasarkan nasihat orang fasik. Yang kedua, jalan orang berdosa. Yang ketiga, pencemooh. Jadi dihubungkan ini Bapak Ibu. 3 itu adalah yang biasanya kita lakukan. Coba ya, apapun yang kita lakukan itu kan kita kalau nggak merasa dari diri kita, dari teman kita kan. Coba kalau kita punya masalah, kita tanya ke siapa? Pertama diri kita sendiri kan. Kalau diri kita bingung, tanya teman. Lah masalahnya kalau teman kita itu ternyata tidak kenal Tuhan, jadi seperti apa? Oleh karena itu coba sekarang agak diubah. Apapun yang terjadi, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat sejenak Bapak Ibu. Jadi ada 3 tempat kita berkelahi ini, peperangan kita. Yang pertama, itu adalah sumbernya. Di situ saya tulis, who does not walk in the counsel of the wicked, following the advice and example. Jadi kita tidak boleh melihat atau mendengarkan nasihat dan mengikuti contohnya. Nah, itu saya kasih judul source, sumber. Jadi sumber kita dalam bertindak itu siapa? Tuhan atau teman, orang lain. Kalau kita mau cari duit cepat harusnya kalau kita mau cari duit cepat, harusnya gimana? Loh, itu loh. Lah itu loh, saya dengar suara-suara. Ini antara nasihat orang fasik, nasihat teman kita kadang-kadang nggak salah loh. Karena dia juga dengar itu dari nasihat orang lain. Tapi kita coba berani nggak kita ngambil keputusan bahwa source, sumber dari hidup kita, itu bukan nasihat orang fasik tetapi dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Kalau nipu, boleh nggak? Boleh, kalau tidak, ya. Itu orang nasihat orang fasik. Tapi kalau nasihat yang benar dari firman Tuhan, itu kita harusnya tidak merugikan orang lain. Jadi kita bicara bahwa sumber kita. Kalau engkau hidup tanpa Tuhan gimana? Biasa aja atau ada sesuatu yang hilang? Ada sesuatu yang hilang. Itu berarti sumbermu firman Tuhan. Saya punya orang tua kaya. Oh yes. Tetapi orang tuamu belum tentu ada selamanya. Iya kan? Kekayaan itu menurut saya yang paling gampang hilang itu kekayaan. Contohnya Ayub. Dalam satu saat kekayaan semua diambil itu bisa. Oleh karena itu yang paling tidak bisa diambil itu satu. Yang tidak pernah berubah itu satu. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi coba lihat sumber hidupmu apa. Kalau engkau tanpa Tuhan engkau merasa biasa-biasa atau ada sesuatu yang kurang. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang kurang, berarti engkau sumbermu sudah benar. Tapi kalau engkau berkata, tanpa Tuhan itu loh saya tidak merasa bersalah.
Saya habis berdosa, sudah nggak merasa bersalah, habis nipu itu loh, saya bisa senyum-senyum. Saya nggak pernah merasa bahwa saya sudah melakukan hal yang salah. Itu berarti the source of your life. Itu mungkin dari ungodly advice. Nasihat dari orang yang tidak benar. Jadi sekarang kita lihat dari hidup kita sekarang. Kalau ada sesuatu yang salah kita masih merasa biasa-biasa, yuk dikoreksi. Siapa tahu hidup kita hanya berdasarkan hal yang seperti itu. Katakan bersama saya, sumber saya adalah Tuhan, 1, 2, 3, sumber saya adalah Tuhan. Yang kedua itu bicara mengenai lifestyle, jalan orang berdosa. Yang pertama tadi itu bicara sumber, yang kedua itu lifestyle. Lifestyle kita seperti apa? Itu pertanyaannya. Yang ketiga itu mengenai gratitude. Karena kalau tidak dalam Tuhan, itu satu, jadi pencemooh. Kalau ngomentari orang-orang, komentarnya jelek semua. Coba lihat kanan kiri, kelihatan wajah pencemooh enggak di sini? Enggak ada ya. Kalau ada apa ngomong keren. Kalau sudah kena pencemooh, waduh. Apa Didik? Gilang keren hari ini. Iya keren. Ya, sudah tahu. Ya, betul kan? Betul, pencemooh itu luar biasa. Ini gereja ini hari ini kebaktiannya enak suasananya. Tapi Luki sound systemmu hari ini settingannya bagus banget. Nah, untung di sini nggak ada yang seperti itu. Ujian sesungguhnya itu sebetulnya ketika menikah. Anak-anak muda yang belum menikah, kamu akan diuji sesungguhnya itu ketika menikah. Dan kalau engkau dapat suami atau istri yang suka mencemooh, aduh, itu biar Cik Swan yang nanti saksi. Gitu ya. Itu hidup gak enak lah, dikomentari itu sama sekali gak enak. Dikomentari itu gak enak. Enak itu kalau apapun dipuji, itu enak. Loh, cemooh sama kritik itu dua hal yang berbeda loh ya. Kalau kritik itu membangun Mas Ian, memberi nasihat. Kalau namanya cemooh, itu gak ada, ya sudah, selesai gitu aja. Dan hari ini saya ingatkan, tolong jangan ada banyak cemooh ya. Kalau engkau mencemooh, biasanya engkau gak bisa ngelakuin itu sendiri. Coba yang paling keren itu adalah kalau kita nonton sepak bola ya. Terus kemudian di depan gol kita ada itu strikernya nendang, das gitu. Kita ngomongnya apa? Iya kata itu. Koyok gitu aja gak bisa. Coba kalau dia main sendiri, kira-kira bisa? Belum tentu kan? Dia mungkin nendangnya juga gak bisa. Wong kayak gitu aja lu gak bisa. Namanya komentator, bukan pemain, itu selalu banyak komentarnya. Paling enak itu komentari pekerjaan orang. Paling enak. Wah keren. Kenapa? Apalagi kalau itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jelek gitu ya. Semuanya kok tidak baik hari ini. Padahal nolong juga enggak, ikut terlibat juga enggak, ngomongnya tok banyak. Yang model kayak gitu sudahlah. Itu old style. Kita sekarang itu gratitude. Ya, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, kita lihat kehidupan, kelihatannya tidak ada alasan untuk mengucap syukur, kita tetap mengucap syukur. 3 hal ini, source, lifestyle, and gratitude, itu adalah caranya kita melihat seseorang itu seperti apa. Tidak ada satu orang pun yang sudah kenal Tuhan, itu masih jadi pencemooh. Tidak ada. Kalau masih pencemooh, jangan-jangan itu hubungannya dengan Tuhan kurang dekat itu. Kalau banyak yang ngomong, loh saya ini konsultan Bapak Ibu. Konsultan memang tujuannya nyari yang jelek-jelek. Tapi setelah ketemu yang jelek, diapakan? Dikasih saran untuk diperbaikan. Tapi kalau mencemooh itu, ahli menemukan hal yang jelek, setelah ketemu, dibuat bulian, dibuat permainan. Nah sekarang kita jujur, gereja ini kurangnya apa? Butuh kritik. Ayo apa gereja ini kurangnya? Kurang banyak persembahannya. Puji Tuhan.
Bukan saya yang ngomong ya, gitu ya. Ini bukan mencemooh kan? Ini bukan mencemooh. Ini memberikan masukan, kritik. Namanya mengasihi itu tidak pernah mencemooh. Ini masalahnya yang suami-suami nggak banyak ya. Ada yang suami nggak bawa istri, ada yang istri nggak bawa suami. Yang suami bawa istri berapa orang? Saya, Pak, mau ya, cuma 4 orang. Coba Pak beri hal yang paling buruk dari istrinya Bapak apa? Kalau bisa sedikit dicemooh, Pak. Nggak ada, senyum dia, nggak ada. Enggak Pak, nggak ada, tenang aja. Nanti dengan berjalannya waktu, itu akan kelihatan jelek-jeleknya. Tapi jelek-jelek itu bukan untuk dicemooh ya. Diberi masukan kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah. Diterima aja, gitu kan. Kemarin waktu saya dengar Cik Swan cerita bahwa kadang-kadang dia minta maaf sama suaminya, gitu ya. Saya berkata, itu salah satu mukjizat di dunia. Salah satu mukjizat. Karena biasanya istri itu paling susah kalau minta maaf. Betul apa enggak istri-istri? Ayo Helen, kamu sering minta maaf? Oh, wow. Itu berarti keren. Kalau saya kebalikan. Kalau saya kebalikan. Kalau itu harus minta maaf. Dan betul-betul ya, cemoohan itu enggak bisa ada dimanapun. Coba panggil satu orang suka mencemooh masuk ke gereja ini. Wah keren. Gereja ini akan jadi sesuatu yang berubah. Akan ada satu bagian sana, satu bagian sini. Nah, ini satu pencemooh orang yang hanya ngomong terus kemudian nggak berpikir, itu hasilnya luar biasa. Luar biasa merusak maksudnya, bukan luar biasa baik, luar biasa merusak. Nah, hari ini kita mau coba lihat bagaimana caranya kita bisa punya ini ya, tetap berpegang pada word, bukan mengikuti world dunia. Setuju? Siap? Ya, kita lihat yang sederhana aja. Oh, ini berarti. Sebentar, sebelumnya saya mau bicara ini. Coba baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Your future is determined by your friend and the book you read. Kenapa kok friend? Karena dia yang memberi nasihat. Kenapa kok buku? Karena dari buku itu engkau juga punya masukan untuk bertindak. Jadi kalau pengen engkau sukses, carilah teman-teman yang sukses. Bergaul, baca buku-buku yang baik. Kalau engkau pengen hidupmu biasa-biasa, bertemanlah dengan orang yang biasa-biasa. Kalau engkau pengen hidup rusak gampang, temanlah dengan teman yang rusak, tidak lama lagi engkau akan rusak. Oleh karena itu anak-anak muda saya ingatkan aja, jangan berteman dengan semua orang. Setuju? Kalau engkau dengan orang berteman, kenal boleh, tapi berteman yang sampai engkau betul-betul belain. Ada beberapa orang itu kalau dengan teman keren banget, dia belain. Yang mau jadi masalah adalah kalau yang engkau belain itu ternyata hidupnya nggak benar. Ingat loh tadi ya, kalau kita lihat Mazmur 1 itu isinya cuma apa aja? Nasihat orang fasik, jalan berdosa, kumpulan pencemooh. Semuanya berkaitan dengan orang lain. Kalau engkau masuk dalam suatu komunitas yang isinya orang berdosa, godly, ungodly, wicked, terus kemudian jalannya jalan penuh dosa, menghalalkan segala cara, dan kemudian yang ketiga penuh cemooh, engkau tidak akan diberkati yang tadi, tidak akan berbahagia. Karena itu penting sekali memilih teman. Dan puji Tuhan, gereja ini adalah gereja yang baik. Artinya teman orang-orangnya masih belum sempurna, tapi paling tidak menuju ke arah itu, menghargai firman Tuhan. Kita antilah yang namanya tipu-tipu menipu gitu ya. Meskipun di luar sana katanya dunia tipu-tipu, tapi kita di sini tetap kita mau katakan A ya A, B ya B. Amin. Yuk kita akan masuk ke bagian yang intinya. Tujuannya, ini Bapak Ibu, coba lihat ini gambar apa? Pohon lagi dihajar badai.
Saya mau beri contoh apa yang harus kita lakukan ketika hidup kita ada dalam badai. Yuk kita lihat ya, ayatnya di situ. Mungkin kalau perlu nanti tolong bilang, kalau enggak saya lewati aja karena itu sebetulnya hanya cerita aja. Saya langsung masuk ke bagian yang pertama. Pertama adalah di dalam Markus 5 ayat 22, come to Jesus. Ini bicara mengenai anaknya Yairus. Yairus punya anak, anaknya sakit. Nah, sekarang saya mau tanya kepada semua yang di sini. Kalau anak yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Anak kita sakit? Ya jangan doa dulu. Doa boleh, tapi dibawa dulu ke dokter. Itu bukan ungodly wisdom loh, itu nasihat yang bijak. Karena sudah, Tuhan juga bisa pakai dokter kan. Jadi saya jangan salah sangka, wah kalau sakit didoakan dulu. Didoakan iya, tapi setelah itu dibawa ke dokter. Saya sakit gigi misalkan. Lebih enak didoakan dulu atau dibawa ke dokter gigi? Doakan dulu iya, tapi setelah itu dibawa ke dokter. Tapi kalau dokternya nggak ada, ya minta belas kasihan Tuhan kalau gitu. Tapi kalau masih ada dokter, bawa ke dokter. Saya tahu bahwa Yairus itu sudah membawa anaknya ke dokter. Dia sudah berusaha. Tapi kalau dokter berkata tidak, maka jangan patah semangat. Karena sumber kita bukan cuma dokter, sumber kita adalah Tuhan. Berarti datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada di sini siapapun juga yang lagi punya masalah, jangan dengar nasihat temanmu dulu. Datang kepada Tuhan Yesus. Di situ ayatnya, then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, apa yang dilakukan? He fell at his feet. Tuhan Yesus pada waktu itu belum disebut Tuhan loh ya. Masih dikatakan apa? Guru. Sedangkan Jairus itu adalah pemimpin, salah seorang pemimpin sinagog. Waktu itu posisinya ada kemungkinan Jairus itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Orang nganggap bahwa pemimpin sinagog itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tapi ketika Jairusnya datang, dia yang lakukan apa? Berlutut, merendahkan diri. Kalau ketemu Tuhan Yesus, jangan sombong. Jangan mentang-mentang ngomong Tuhan, aku sudah datang. Oleh karena itu sekarang berkati aku dong. Loh, lu siapa ngomong kayak gitu? Ngomongnya Tuhan, aku datang, aku betul-betul pengen engkau bisa pakai hidupku. Nah, cerita-cerita yang seperti itu yang pertama. Come to Jesus. Yang kedua, sekarang. Setelah datang ketemu Yesus, ayat yang ke-23, saya bacakan. He pleaded earnestly with him. My little daughter is dying. Please come and put your hand on her so that she will be healed and live. Dia pleaded earnestly, memohon dengan sungguh. Ketika ketemu dengan Yesus, jangan ngomong, ada salah satu pengejaran yang menurut saya kurang tepat, itu sukanya kita klaim. Saya klaim janjimu dalam nama Tuhan Yesus. Siapa kita berani klaim? Klaim itu artinya kalau kita lagi punya masalah, kemudian kita datang, kita minta pertanggungjawaban. Nggak usah minta pertanggungjawaban kepada Tuhan seperti itu. Dia Bapak yang baik, dia pasti akan memberkati kita luar biasa. Yang kita perlu lakukan hanyalah memohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong anakku lagi sakit. Yang ketiga, tahu ceritanya Bapak Ibu? Setelah itu Yesusnya mau loh datang. Tapi setelah Yesusnya mau datang ke rumahnya Yairus, apa yang terjadi? Di tengah jalan ada perempuan kena sakit pendarahan. Sakit pendarahannya yang satu sudah 12 tahun, sedangkan yang satu anaknya usianya 12 tahun. Jadi selama 12 tahun dua-duanya menderita. Yang satu sudah menderita sakit pendarahan setelah 12 tahun, yang satu anaknya lagi usia 12 tahun. Sekarang saya mau tanya, yang lebih baik disembuhkan dulu yang mana? Ya dua-duanya. Oke, kita tahu ceritanya dua-duanya sembuh kan. Tapi lebih enak mana dulu yang harus disembuhkan? Tadi yang datang siapa dulu? Yairus datang dulu.
Nah, oleh karena itu normalnya harusnya yang disembuhkan siapa dulu? Yairus dulu dong. Ini dalam perjalanan kemana? Ke rumahnya Yairus. Nah, sekarang kalau Yesus lagi mau ke rumahnya kita, mau lagi akan menyembuhkan keluarga kita, dan tiba-tiba ada orang minta didoakan juga, gimana? Saya mau tanya gimana? Kita hargai, kita senyum-senyum atau gimana? Saya kok waktu itu merasa begitu Tuhan terus ngomong sama itu yang pendarahan itu, kira-kira Yairusnya wajahnya gimana? Ya, anakku ini juga anakku mau meninggal. Anakku juga mau meninggal. Ngomongnya nanti aja boleh nggak? Jadi nomor 3 Bapak Ibu, yang kadang-kadang sulit sekali bagi kita itu ini. Istilahnya menunggu waktunya Tuhan. Coba baca ayat yang soal menantikan Tuhan. Dan kita akan luar biasa. Ternyata kadang-kadang Tuhan bekerja itu harus menunggu waktunya Tuhan. Tidak sesuai kadang-kadang dengan keinginan kita. Kita maunya kapan Gilang? Kalau bisa ya jangan sekarang. Ya. Kapan ya sebelumnya ya. Kalau bisa sebelumnya, bukan sekarang. Ya paling buruk sekarang. Sekarang ini paling buruk. Tapi Tuhan kadang-kadang enggak seperti itu. Melihat. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau cara dunia, apa yang harus dilakukan? Lagi menunggu seperti itu? Oh enggak usah susah-susah lah. Kalau ada antrian aja lah, ada antrian kita diserobot, apa yang kita lakukan? Kalau di sini enggak ada ya. Kalau di sini enggak ada ya. Di Indonesia banyak itu. Kadang-kadang kita harus kalau parkir mobil itu harus agak mepet supaya nggak diserobot. Kalau di sini agak senggang itu ada pas kita mau beli bensin ya, itu ada enggak yang langsung nyerobot tengahnya? Di sini enggak ada. Di Indonesia kita harus buat supaya tidak nyerobot. Nah, itu aja rasanya nggak enak. Apalagi ketika kita menantikan melihat orang lain lebih dulu diberkati. Itu kadang-kadang kita nggak enak. Kita maunya yang paling dulu siapa? Kita. Kita maunya fokus dunia itu siapa? Kita. Kalau perlu bumi, bulan, matahari semuanya berputar mengelilingi kita. Karena kita adalah fokusnya. Tapi Tuhan ngomongnya enggak gitu. Ada waktunya. Jadi kalau sekarang lagi harus menang, ada delay, yang harus dilakukan apa? Sekarang jujur ya, kalau kita masih pakai cara dunia, kita mencemooh enggak? Mencemooh siapa? Ya itu, orang enggak tahu diri. Nunggu sebentar kan ya bisa tuh. Nanti setelah sampai rumah saya, baru megang. Enggak boleh harus gitu tuh. Itu namanya tidak fair. Harus ada antrian, harus ikuti queue. Yang harus itu loh, siapa? Itu kan cara kita. Kalau cara Tuhan harusnya apapun yang terjadi kita tetap tersenyum. Amin. Kok kayak berat ya? Tapi ini adalah kunci kesuksesan. Katakan, itu kunci kesuksesan. 1, 2, 3. Itu kunci kesuksesan. Tetap memandang baik, walau ada orang lebih dulu diberkati dari kita. Ya Bu Nadi ya, semua orang lagi diberkati ya. Sudah puji Tuhan, kita tahu waktunya akan segera tiba, Tuhan akan berkati kita luar biasa. Kalau lihat orang lain diberkati dulu, kita mengucap syukurlah. Dan jangan lupa diberi selamat. Kadang-kadang karena kita tidak suka, apalagi itu saingan kita, itu pasti gini-gini nih, pasti gini-gini. Pencemoohnya keluar semua. Yang keempat, nah ini, itu saya tadi cari gambarnya itu loh. Gambarnya sudah kelihatan belum? Kalau mendapat negatif message seperti apa? Coba bayangin ya, Yesus lagi berbicara dengan wanita yang itu. Terus Yairus berharap segera selesai.
Tapi kemudian ada orang datang, terus ngomong apa? Anakmu sudah mati. Kenapa harus mengganggu guru? Kalau ada orang yang berkata, masalahmu nggak mungkin selesai. Nggak usah lagi ke gereja, nggak usah lagi ke Tuhan. Tidak ada gunanya. Masalahmu sudah tidak ada jalan keluar. Kalau ada orang ngomong negatif-negatif seperti itu, kita harus bisa menghandle. Di sini ada enggak yang ada orang yang negatif? Kalau ketemu dia itu habis pulang itu rasanya capek semua. Karena ceritanya negatif, Dok. Enggak ada ya, saya pikir ya. Enggak ada ya. Semuanya di sini kan ngomong positif ya. Habis ketemu itu kalau ngomong semangat. Ingat loh, perkataan itu bisa membangkitkan semangat, tapi perkataan itu bisa menghancurkan semangat. Tolong kalau belajar ngomong, kalau ngomong itu yang sedikit memberikan semangat. Kalau tidak, teman kita kasihan yang dekat kita. Aduh, sudah enggak bisa ini, enggak ada jalan. Sama ketemu, ketika orang cerita ke kita, kita berkata, enggak apa-apa, itu masih biasa, masih bisa selesai. Kita akan berkata, oh masih bisa. Tapi kalau, wah ya gak bisa. Aku dulu aja lebih mudah dari itu aja gak selesai. Kelihatannya sudah gak ada harapan. Kalau itu yang terjadi, handle. Negatif message di luar banyak. Dan itu jadi komoditas. Ingat, yang orang luar sana itu lebih seneng dengar berita negatif. Berita pembangunan tidak pernah masuk koran. Tetapi berita ruko terbakar itu masuk koran. Kenapa? Negatifnya itu yang orang itu senang baca. Orang selingkuh itu orang suka lihat, oh ya selingkuh dia. Tapi kalau orang lagi keluarganya baik-baik, tidak pernah diberitakan. Enggak ada koran yang memberitakan, ini keluarga si A baik-baik, demikian juga keluarga si B, demikian juga keluarga si C, demikian juga keluarga si D. Ini apa beritanya kok baik tok? Enggak menarik. Tapi menarik kalau si C selingkuh. Wah ini menarik. Kita harus membatasi lah. Dengar hanya berita yang baik-baik. Yang saya bolak-balik ngomong itu ke orang tua saya. Kalau di WhatsApp grup itu loh, yang diposting itu senantiasa berita-berita mengkhawatirkan. Hati-hati ya, jangan lagi makan ini. Itu nanti itu gini. Saya ngomong, Mah, kalau kayak gini itu banyak hoaxnya mah, jangan disebar. Karena menimbulkan ketakutan.